Kalian lagi nyari helm yang memang diperuntukkan untuk berbagai macam situasi, ya mau dipakai di harian atau buat pakai touring, ini adalah solusi dari kita. Mau tahu helmnya kayak apa? Langsung aja kita unboxing. Oke guys, jadi balik lagi bersama gua Aji di sini, dan di depan kita sudah seperti biasa ada sebuah helm terbaru dari Aero. Ini bukan baru sih, lebih ke arah ini upgrade. Jadi yang sebelumnya itu adalah Matis ya. Ngomongnya gimana sih sebenarnya? Aero Matis. Ya pokoknya itulah. Jadi yang sebelumnya itu kayaknya 4 tahun lalu ya, udah lama juga. Nah sekarang dia di upgrade jadi ada yang versi 2-nya. Cuman gue belum tahu pertambahannya di bagian mana aja. Langsung aja sekarang kita unboxing dengan dus yang baru, dimana dus yang sekarang Aero gede-gede. Gue bingung. Nah oke. Kita buka. Langsung disambut dengan warning. Langsung disuruh hati-hati. Ini sepertinya manual book. Terus di dalamnya lagi dapat penyangga untuk si helmnya. Kita pinggirkan dulu. Nah ini dapat helm. Ya. Sudah pasti dapat helm. Kalau nggak dapat BT. Ini dapat anti fog. Ya. Mereknya Pinlock. Tumbennya begini doang. Biasanya dia ada covernya warna putih gitu. Tumben begini doang anti fognya. Lalu ini ada, ya ini kayaknya penjelasan fitur-fiturnya biasalah. Ada 3, ada Microsense, ada Superior Performance Technical Textiles dari Aero. Tuh, ini ada Second Dry. Mari kita taruh dulu di sebelah sini. Kita ambil dulu donat helm dari York ya, harganya cuma 200.000. Cocok banget buat display helm seperti ini atau mau bongkar-bongkar helm. Dapat juga pelapis dalamnya lagi. Set dah, lengkap bro. Langsung aja kita buka. Ini dia Aero Matis. Wih, warnanya keren banget cuy, grey gitu. Ini adalah Aero Matis 2, dan ini salah satu helm yang gue bilang dari awal tadi. Ya kalau kalian lagi nyari helm yang memang diperuntukannya untuk berbagai macam situasi, mau dipakai di daily ataupun dipakai touring. Cuman memang nggak bisa buat balap ya guys, beda guys. Kalau helm balap memang beda. Ini salah satu solusi dari gue, karena apa? Dia itu bisa dibuka sampai belakang box. Jadi ini kalau kalian buka nih, set, tutup, nih buka, set, keren. Dan dia sudah dilengkapi dengan double visor juga tentunya. Tuh udah ada double visornya bro, anjay. Sekarang kita bahas dulu secara desain. Untuk helm ini desain secara desainnya, kalau kalian lihat teman-teman, ini dia memang terlihat bulky atau besar. Kalau kalian lihat dari depan kayak gini ataupun dari samping, ini memang terlihat bulky karena dia ada si sistem buat flick backnya ini ke belakang. Cuman menurut gua nggak terlalu besar-besar banget, karena dia terlihat rampingnya itu karena si bagian ada kayak aksen-aksen, bukan aksen-aksen, kayak cekungan-cekungan gitu. Jadi bener-bener terlihat agresifnya tetap dapat gitu. Jadi nggak terlihat bulat gendut gitu loh. Terus ini warnanya ada macam-macam, kalian bisa cek aja di website resminya. Kalau yang sekarang gue pegang ini warnanya warna grey. MTH 298 Cayman Grey Gloss. Terus dia ada tulisan nih di sininya Mantis 2 Mantis. Oh dia nih tulisannya dibalik-balik gitu guys. Jadi kalau misalkan posisi kayak gini kalian masih bisa tetap baca nih Mantisnya. Tapi kalau kalian balik kayak gini, tetap kalian masih bisa baca karena logonya tulisannya itu ada 2 arahnya. Teknologi. Bagus nih. Pemikiran yang sangat futuristik. Apakah pembuat ini orang Pakistan? Keren. Pemikirannya keren ya. Lalu secara desain lagi kita bahas juga agresif seperti yang gue bilang. Ini cekungan di bagian depan juga oke banget, bikin terlihat agresif. Walaupun memang
tetap terlihat besar juga karena memang si sistem feedback-nya ini. Lalu kita bahas ke bagian ventilasi teman-teman. Ini bisa diapa-apain sih? Oh ini ventilasi guys ternyata. Jadi ini ventilasi tuh. Tuh. Ya, ini ada dua kanan kiri. Lalu di bagian atas ada juga tetap iya, di-roll. Tuh, ada bagian atas. Nah, exhaust-nya itu ada di bagian sini. Ada 1 sama 2 di bawah sini. Jadi exhaust-nya di bagian 2 ini benar-benar kayak bolong banget guys, bolong gede, Bro. Jadi exhaust-nya benar-benar terlihat banget. Ya, jadi dia menggunakan material yang namanya adalah HRT thermoplastik. Untuk sampai saat ini gue belum tahu HRT itu apa kepanjangannya. Di website juga nggak dikasih tahu. Lalu ini sertifikasinya sudah ISI 2206. Dimana ISI 2206 itu kalian belum tahu, itu sertifikasi terkini atau terbaru dari Eropa, seingat gue ya. Mau koreksi kalau gue salah. Titik pengujiannya itu udah makin banyak, jadi bikin helm kalian teruji, helmnya itu teruji, jadi makin terlihat mana bagian yang memang dia kurang. Nah, makanya dari situ rata-rata beberapa helm itu menaikkan bobotnya, mungkin ditambahin di bagian apanya, biar titik-titik yang lemahnya itu, titik-titik baru yang diuji itu dia tetap lolos di sertifikasi yang terbaru. Kayak gitu teman-teman kurang lebih ya. Next kita bahas ke bagian fitur-fiturnya. Yang sudah pasti terlihat adalah fitur flip back-nya. Nih, fitur flip back-nya. Jadi kalau kalian tahu kan ada yang flip up. Jadi flip up itu biasanya rata-rata itu cuma sampai sini. Nah, kekurangannya dari flip up adalah rata-rata angin kalau kalian lagi riding nih kayak gini, angin itu nahan ke sini. Ada mungkin beberapa helm-helm yang tidak memikirkan aerodinamisnya, jadi mungkin bikin kalian itu kepalanya jadi kayak dengak-dengak gini ke belakang. Nah itu mungkin salah satunya adalah karena angin aerodinamisnya mentok ke bagian sini jadi nggak ngebelah ke atas. Nah karena dia ini sudah sampai belakang, jadi aerodinamisnya itu bener-bener jadi makin oke. Kalau kalian bayangkan riding nunduk kayak gini, jadi angin tetap ke atas, tetap ke belakang gitu, nggak bikin kalian kepalanya gini-gini ke bawah angin kalau misalkan lagi ngebut gitu. Tapi kan ini helm yang dipakai untuk touring atau harian ya, mungkin posisi ridingnya kalian nggak sampai nunduk gini, paling kayak gini. Jadi aerodinamisnya bener-bener oke gitu. Jadi nggak bikin kepala kalian dengak-dengak ke belakang ke bawah angin. Kayak gitu. Ini salah satu kelebihan dari beberapa helm yang diciptakan untuk beberapa helm yang namanya itu adalah flip back. Nah ini kalau kalian ke belakangin gini, dia itu sudah ada fitur locknya, dimana disediain di warna merah yang ada sini. Nih, ini warna merah. Nah ini adalah pengunciannya. Jadi kalau kalian kunci, dia nggak bisa naik. Ini kalau gue paksa patah. Kalau kalian kita posisiin kayak gini dulu. Misalkan kalian pakai full flash gini, lagi riding, bayangkan ya. Lalu kalian itu mau langsung buka. Ini tinggal pencet yang ada merah sebelah sini. Tinggal dicongkel ke atas, terus tarik ke belakang. Dan dia visornya itu otomatis langsung naik ke atas juga. Gitu. Friend. Terus ini udah ada sun visornya atau double visor yang dark smoke gitu. Jadi kalau kalian pakai di pagi hari yang silau, ini membantu kalian pemandangannya jadi nggak silau. Fitur lainnya adalah ini, kalau kalian lihat kelihatan nggak ya? Di sini tuh ada kayak seal gitu, kan? Apa ya namanya ya? Kalau di jahitan biasanya kita ngomongnya seal. Nah ini tuh ada karet. Nah ini fungsinya adalah untuk membuat air itu nggak masuk ke dalam visor kalian. Tuh, kalau kalian jadi posisi kayak gini, kalau pada saat hujan kalian riding, ada kemungkinan air tuh bisa jatuh dari sini guys. Nih dari sini kalian bisa jatuh nih air nih. Sorry guys kalau kadang-kadang gue nunjuk pakai telunjuk nih karena telunjuk gue lagi sakit guys. Jadi sebelah sini tuh kadang air bisa masuk. Nah ini ada si karetnya, kalau kalian lihat warna hitam. Nah ini menahan air biar tidak masuk ke visor kalian. Dia ngebuang ke kanan kiri gitu guys. Canggih, diperhitungkan sedemikian rupa. Dia memang memperhitungkan dari mulai logo aja, kalau kalian tadi bisa lihat sudah diperhitungkan seperti itu, walaupun hal yang sebenarnya nggak penting lah. Kalau misalkan untuk kebutuhan riding itu sebenarnya nggak penting, cuman karena estetikanya biar oke, dia membutuhkan logonya dibikin kayak gitu. Terus sampai seal-nya ini juga dipikirkan nice. Gue suka banget sama Aero yang satu ini. Nah, balik lagi tadi gue sempat kelupaan untuk cell size-nya untuk helm ini tuh ada di
cell size. Jadi dia ada XS sampai S itu satu sel, M itu satu cell size sendiri, lalu L sama XL itu satu size, sama 2XL dan 3XL itu satu size. Nih, ini jarang-jarang dia sampai 3XL. Kadang kan L sama M itu jadi satu ya, ini dibedain dia. Mungkin karena ada 3XL itu, jadi ada 4 cell size teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk pembahasan fitur-fitur dan segala macamnya, tampak luarnya. Sekarang kita akan coba dulu si Aeroh Mantis 2 ini. Jangan lupa sebelum kita coba pakai balaclava dari York, kalian bisa dapatkan di semua store RC Moto Garage. Harganya cuma 100.000 dan ini bisa kalian pakai selama-lamanya. Kecuali hilang ya. Dia pakai lock sistemnya itu micro lock. Ini size apa, bro? Oh, ini size XL, bro. Pantas kepala gua. Tapi karena dia mungkin tadi kan cell size-nya ada 4 ya. Si L itu gabung sama XL. Jadi secara cell size itu nggak gede. Anjay. Nah, ini bentukannya. Oh, dia tuh di sini. Oh, biasanya kan kalau di sini ya, di bawah sini, karena kalau helm full face tuh kita nyarinya di sini. Gue kebiasaan gitu. Nah, tapi dia di sini. Kita pakai dulu kacamata. Oke, nice, masih oke. Cuman lebih baik kalian pakai kacamata yang belakangnya huruf C gitu, jadi nggak nyodok ke depan belakang. Ini looksnya kalau dipakai full face-nya, ya. Gue nggak tahu ini kelihatan agak besar atau gimana. Cuman secara fitment oke, menurut gue enak, nggak sakit, langsung berembun dari kacamata gue. Nah, ini bentukannya kalau dipakai jadi flip back. Pakai dari depan dulu, ini dibuka. Nah, lalu pakaiin double visor. Anjay. Bentuknya kayak gini. Nice. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk si Aeroh Mantis ini. Secara fitment menurut gua oke. Suka gua. Cuman memang agak longgar karena gue pakainya biasanya L, guys. Ini helmnya helm XL. Nah, sekarang langsung aja kita timbang untuk Mantis 2 ini. Beratnya ada di berapa? Kita nyalakan dulu. Habis itu kita taruh. Belum 0. Iya. Nah, beratnya ada di 1812. 1818 gram untuk Mantis 2. Di size-nya ini adalah XL. Kalau di sini klaimnya 1780, kurang lebihnya 50 ya, berarti masih masuk lah. Jadi hampir, iya bener, 1811 gram. Ya oke lah untuk bobot segitu, untuk helm XL ya terutama. XL dengan selnya yang nggak terlalu besar ya, karena memang dibagi jadi 4 sel size dia. Ya oke, menurut gua untuk seberatnya buat dipakai touring. Sekarang kita akan bongkar helmnya dulu ya. Oh, ini beda nih, dia warnanya hijau. Tuh kalau kalian lihat ada kayak garis hijaunya gitu. Oh iya, kelihatan dikit lah itu ya. Nanti ada biro lah ya. Cara bongkarnya, gua nggak tahu nih dia jadiin satu. Oh nggak, beda. Kita bongkar dulu sebagai bagian pipi. Dia pakai kancing. Tinggal ditarik-tarik doang cetek-cetekannya. Nah, udah masuk ke sini. Ntar kita keluarin dulu dari si chin curtain-nya. Nah, ini tinggal ditarik. Jadi buka bagian depan dulu, baru di belakang kita tarik gitu. Dia sudah ada slot untuk intercom. Ini busa untuk pengenjel ya. Kalau kalian lihat ada warna putih bolongan gitu. Nah, itu slot untuk dimasukin speaker speaker kalian ke situ. Lanjut lakukan di hal yang sama. Buka di bagian depan dulu. Cetek-cetek, pokoknya yang ada kancing-kancingnya kalian buka dulu, guys. Lalu ini dikeluarin dulu. Nah, udah. Kalau udah nih tinggal ditarik. Tarik. Easy, semudah itu. Nah, ini dia pakai yang tadi gue bilang adalah micro lock. Jadi sistemnya itu tinggal ngekancing doang, bukan ngekancing, tinggal masukin doang ke dalam sini. Ininya besi, tapi ininya masih menggunakan plastik. Nah, ini ada bolongan, ini sama kayak yang si J100.
dia ada bolongan untuk kalau dia bilang sih sistemnya anti thief atau anti maling. Jadi mungkin kalian sangkutin ke yang di belakang, di bawah jok itu kan ada jendolan yang biasa naruhin barang belanjaan. Nah, itu bisa taruh di situ atau pakai gembok. Lebih amannya sih pakai gembok. Oke, sekarang kita buka bagian belakangnya dulu. Ini cuma cetekan doang. Kalau udah ditarik ke depan. Nah, ini kalian tinggal tarik doang aja untuk bagian depannya. Ternyata cuman disangkutin doang, dia ada lock-lockannya tuh. Ya. Nah, ini adalah tampak dari si dalaman atau IPS-nya si Mantis 2. Tumben warnanya putih, biasanya hitam diwarnain biasanya. Nah, ya. Lalu ini adalah crown plate-nya, yang dimana dia sekarang sudah menggunakan sama beberapa helm-helm yang baru. Dia udah pakai yang namanya ASN atau Aero Sliding Net. Nah, ini bagian netnya nih. Untuk ketebalannya enak, empuk, pas, seperti yang tadi gue udah pakai. Dia sudah ada slot untuk intercomnya juga. Nah, untuk yang Aero ini memang kalian akan harus menggunakan yang namanya boom mic kalau misalkan pakai intercom, tapi yang pendek. Kalau di beberapa helm tuh ada beberapa intercom tuh ada nyediain ya. Tetap pakai boom, jadi kalau misalkan kalian buka jadi flipback itu tetap bisa pakai ngobrol, mic-nya nggak ikut ketarik ke atas kalau yang pakai yang tempel. Gitu aja kurang lebih untuk Aero Mantis 2 ini, helm terbaru dari Aero. Ini harganya di 5 jutaan doang untuk yang warna grey ini. Kalian bisa dapetin di semua store RC Moto Garage. Untuk detailnya kalian cek di deskripsi. Ada toko-toko kita secara online ataupun offline, semuanya di deskripsi. Kalian bisa dapetin dengan harga 5 jutaan doang. Dan pasti ada beberapa promo yang menarik. Langsung kunjungi juga ke Instagramnya di RC_Moto Garage di Instagram. Oke, cari yang verified. Karena banyak penipuan, hati-hati ya. Kurang lebih seperti itu aja teman-teman untuk video unboxing. Oh iya, lupa gua. Nah, gua mau ingetin lagi buat kalian semua, jangan lupa di September ini, tahun depan, bulan depan itu akan ada pameran aparel terbesar yang ada di Indonesia, namanya adalah IMHEX, yang biasa panjangannya adalah Indonesia Motorcycle Helmet Apparel Accessories Exhibition. Jadi dari mulai motor, helm, jaket, aksesoris perintilannya, pengendara, intercom, aksesoris motor, spion, apapun segala macam knalpot itu lengkap ada di sana. Dan pastinya kalian langsung ketemu sama distributor resmi atau ofisialnya dari brand-brand premium yang ada di Indonesia, mulai dari internasional ataupun lokal atau Indonesia doang ya. Kalian bisa dapetin semua produknya Aero juga ada di sana. Buka booth di IMHEX juga. Kalian langsung datang tanggal 4 sampai 7 September 2025 dari jam 9 sampai jam 9 malam ya. Dan pastinya kalau ada pameran kayak gitu di mana promo pasti akan ada dan makin menarik pasti promonya ya. Mungkin ada barang-barang rare yang dibawa sama eksebitor juga, sama brand-brand ofisialnya untuk di acara itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. RC Moto Garage brings you safety. Bye-bye.